Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan cerita malam hari ini seramnya menelepon nomor sendiri. Terkadang telepon bisa mengalami gangguan. Misalnya terjadi kasus salah sambung silam. Saya pernah sekali menelepon ke adik, tetapi malah menyambung ke orang lain. Dan anehnya di waktu yang sama, adikku malah menerima panggilan dari orang lain. Jadi saya salah sambung ke orang lain dan ada orang lain yang salah sambung ke adik saya. Kemungkinan besar sih sistem di operatornya bermasalah. Nah, berbicara soal sambung menyambung telepon ini, pernahkah kalian mencoba menelepon diri sendiri? Jadi maksud saya dengan nomor HP kamu coba telepon ke nomor kamu juga. Nah, nomor normalnya sih pasti tidak nyambung. Tetapi kalau sampai nyambung, saya rasa kalian harus berhati-hati. Soalnya nyawa kalian mungkin akan terancam. Seperti yang terjadi pada teman baik saya ini. Saya ada satu teman yang sangat baik. Satu hal, sebagai cewek, dia sangat usil. Jadi waktu itu entah mengapa dia mencoba memakai telepon rumah lalu menghubungi nomor rumahnya sendiri. Sekedar info, waktu itu jam 11:30 malam. Nah, percobaan pertama tidak tersambung. Dia pun mencoba lagi, anehnya percobaan kedua ternyata berhasil tersambungkan. Jadi menurut penuturannya dia mendengar suara seperti gaung dalam gua. Dan di belakang juga terdengar suara tetesan air karena agak ketakutan. Dia langsung menutup teleponnya. Hari kedua dia langsung cerita ke saya. Tetapi saya waktu itu tidak percaya. Soalnya malam harinya setelah mendengar cerita dia, saya penasaran kemudian mencoba menelepon ke diri sendiri. Dan untungnya tidak nyambung. Jadi saya pikir dia pasti sedang menipu. Hari ketiga waktu kami bertemu di sekolah, wajahnya tampak pucat sekali. Sama sekali tidak seperti biasanya. Saya sempat tanya, apakah dia sedang sakit? Namun dia tidak mau mengatakan apa-apa. Baru pada saat istirahat siang di kantin, dia mau buka mulut mengenai kejadian semalam. Ternyata semalam tepat jam 11, ada yang menelpon ke rumahnya. Saat teman saya mengatakan telepon dan menanyakan siapa, orang di telepon malah menyebutkan nama teman saya. Dan lebih seramnya lagi, suara di telepon sama seperti suara teman saya. Teman saya langsung buru-buru menutup teleponnya. Teman saya sangat ketakutan. Dia tanya ke saya bagusnya bagaimana. Saya mencoba menenangkan dia dan bilang mungkin ada orang iseng yang mengganggunya. Saya memperhatikan teman saya dengan sesama. Dia sama sekali tidak kelihatan sedang berbohong. Itu sebabnya saya percaya ini benar-benar terjadi. Akhirnya setelah seharian berbicara, saya berhasil membujuk dia pulang ke rumah. Sebelum pisah, saya pun titip pesan. Kalau memang ada apa-apa bisa hubungi saya. Dan kami pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Malam itu juga teman saya menghubungi saya lagi. Dengan suara yang bergetar, dia bilang dia hubungi lagi oleh perempuan misterius itu. Dan kali ini perempuan misterius itu mengatakan menginginkan nyawanya. Sambil menangis dia bertanya harus bagaimana. Keesokan harinya dia tidak datang ke sekolah. Saat pulang sekolah,
Saya menghubungi dia. Ternyata dia sedang sakit. Karena kebetulan orang tua saya sedang keluar kota, jadi saya pun memutuskan menginap di rumahnya untuk menemaninya. Saya sebetulnya penasaran dengan penelpon misterius ini. Kata teman saya, setiap malam jam 11 pasti akan telepon. Malam itu saat kami berdua di kamar, benar saja tepat jam 11 telepon rumahnya berdering. Dia langsung gemetaran mendengar suara telepon itu. Dia meminta saya mengangkatnya. Jujur saya sendiri agak takut. Kring 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 masih berbunyi. Walaupun takut, saya juga sangat penasaran. Ini benaran atau cuma orang usil? Saya pun mengangkatnya. Ternyata benar. Terdengar suara gaung di dalam gua dan ada suara percikan air. Halo, ucap saya ragu. Dan begitu ada yang membalas, akan langsung saya tutup. Tak disangka ada yang membalas di seberang. Kalau jangan campur tangan urusan orang. Sehabis itu di belakang terdengar banyak suara lain. Seperti di sana ramai sekali. Yang membuat bulu kuduk saya berdiri, saya mengenali suara penelpon itu. Itu adalah suara teman saya. Saya buru-buru letakkan gagang telepon teman saya yang di kamar bertanya bagaimana. Saya hampir menangis menceritakan kejadian barusan. Kami betul-betul ketakutan dan tidak berani tidur malam itu. Akhirnya kami memutuskan pergi ke 7-Eleven dekat rumahnya dan duduk sampai pagi. Paginya saya langsung telepon cowok saya. Karena dia mengenal seorang ahli paranormal, dia pun bilang akan coba mengundang paranormal itu ke rumah teman saya. Tidak berapa lama cowok saya datang. Selain dia ada 2 pria lain lagi. Satu berumur sekitar 30-an dan satu lagi 20-an. Yang berumur 30-an ini adalah ahli paranormal. Sedangkan yang berusia 20 tahun ini adalah teman cowok saya. Kami kembali ke rumah teman saya. Tetapi teman saya tidak berani masuk rumahnya sama sekali. Pria yang lebih tua itu begitu masuk ke rumah langsung menunjukkan ke arah telepon itu dan berkomentar, "Benda ini sangat berbahaya." Saya langsung shock. Soalnya dari awal kami belum menceritakan sama sekali perihal teman saya ini. Si paranormal meminta kami semua masuk ke kamar dan jangan keluar. Tidak peduli nanti di luar terdengar suara apapun, jangan keluar. Kalau sampai gempa terjadi sekalipun, mohon jangan keluar. Kalau kamu bisa melewati hari ini, maka akan baik-baik saja. Tetapi kalau hari ini kita gagal, dia tidak melanjutkannya. Dia memberi beberapa briefing dan kembali menegaskan untuk jangan meninggalkan kamar sebelum langit terang. Kami memastikan tidak akan keluar, toh kami juga ketakutan. Malam itu saya, teman saya, cowok saya, dan teman cowok saya, pria yang berumur 20 tahunan itu, berada di kamar. Kami hanya duduk saja, tidak berbicara apa-apa. Kemudian pada jam 11 malam tiba-tiba teman saya mulai bergetar hebat dan meracau dengan kata-kata yang tidak jelas. Tidak ada yang mengerti apa yang diucapkannya. Dia mencoba mau keluar dari kamar, tetapi kami langsung menahannya. Suara teman saya terdengar seperti suara orang lain. Walaupun ada 3 orang yang berusaha menahannya, kami masih kewalahan menanganinya. Tenaganya sangat besar dan terus memberontak ingin keluar. Akhirnya kami berhasil mengikatnya dengan menggunakan spray kasur. Situasi di kamar yang kacau ini sepertinya tidak sebanding dengan situasi di luar. Walaupun saya tidak bisa melihat, tetapi mendengar suara yang sangat gaduh dan suara-suara pembicaraan dari berbagai macam orang. Pokoknya di luar terdengar sangat ramai sekali, dan tepat saat jam 2 dini hari, situasi di luar semakin menjadi-jadi. Di dalam kamar, kami seperti merasakan terjadi gempa. Pada saat jam 4 terdengar suara ledakan yang sangat keras. Setelah suara ledakan itu semuanya menjadi sunyi.
Tadinya suara di luar begitu bising dan kacau dan sekarang tiba-tiba menjadi sangat sunyi sekali. Tetapi kami masih tetap tidak berani keluar. Jam 5, langit mulai cerah. Kami tetap belum berani keluar. Sampai akhirnya terdengar suara dari si paranormal. Kalian sudah boleh keluar. Saat keluar saya sungguh kaget. Kondisi rumah teman saya betul-betul kacau. Barang-barang berserakan dan penuh serpihan di lantai, seperti habis terjadi pergumulan yang hebat. Dan yang lebih herannya lagi, telepon rumahnya sudah hancur. Hanya tersisa serpihan plastik kecil-kecil yang dulunya merupakan bagian dari telepon. Si paranormal pun berkata, semuanya sudah selesai. Tolong minta temanmu itu untuk minum air ini sampai habis. Ujarnya sambil menyodorkan segelas air putih. Saya penasaran dan bertanya apa sebetulnya yang terjadi. Sang paranormal itu hanya menasehati, lebih baik saya tidak usah tahu apa-apa yang terjadi, walaupun tidak tahu gambarnya keseluruhan. Tapi dari yang saya dengar belakangan, hantu yang mengganggu teman saya ini tidak hanya satu, melainkan ada puluhan. Sehabis kejadian malam itu, teman saya jatuh sakit, tetapi untungnya setelah lewat 1 minggu, dia sembuh dan normal kembali. Kalian harus percaya, kejadian ini benar-benar terjadi pada teman saya. Nah, bagaimana apakah setelah mendengar cerita ini, kalian masih tertarik untuk mencobanya? Mohon dicatat, resiko tanggung sendiri. Itulah untuk cerita malam hari ini. Semoga kalian suka dengan isi cerita di channel ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.